A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri di Anjur Musa dengan NIM 2403. Saya Rahman Mulia dengan NIM 24034038. Saya Ilmi Azura dengan NIM 24034044 dan saya Hardiansyah Triakspada dengan NIM 24034032. Di sini kami akan mendokumentasikan tugas proyek Fisika dasar 2 yang berjudulkan Getaran Harmonis Sederhana. Getaran merupakan gerakan bolak-balik terhadap suatu titik keseimbangan tertentu. Sedangkan getaran harmonis sederhana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, resultan gaya yang bekerja pada titik sebarang selalu mengarah ke titik keseimbangan. Yang kedua, besar resultan gaya sebanding dengan simpangan. Terakhir, cetarannya tanpa teredam. Nah, dengan tujuan pertama, menghitung konstanta pegas tunggal, susunan pegas seri, dan susunan pegas paralel. Kedua, mencari periode dan frekuensi getaran pegas dan faktor yang mempengaruhi untuk pegas tunggal, susunan pegas seri, dan susunan pegas paralel. Terakhir, menghitung percepatan gravitasi menggunakan ayunan sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum getaran harmonis sederhana. Di sini kita menggunakan 7 alat dan bahan. Yang pertama yaitu statif, yang kedua pegas ulur 2 buah, yang ketiga benang, yang keempat stopwatch, yang kelima beban atau lilin mainan, yang keenam mistar, dan yang terakhir itu neraca haus. Setelah saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaannya tentang percobaan ayunan sederhana. Yang pertama, kita menimbang lilin mainan dengan berat 10 kg menggunakan neraca Gauss, lalu gantungkan dengan seutas benang yang panjangnya 100 cm. Yang kedua, siapkan stopwatch dengan simpangan bebannya 10 derajat atau 15 derajat. Lalu tekan tombol start pada stopwatch untuk mencatat waktu ayunannya. Selanjutnya, catat waktu untuk melakukan 10 kali percobaan ayunan. Selanjutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan ketiga sampai 5 kali dengan mengubah massa pada beban, yaitu 20, 30, 40, dan 50 gram. Dengan panjang tadinya tetap 1 cm. Selanjutnya, ulangi percobaan sebanyak 4 kali dengan menggunakan panjang benang menjadi 50 cm, 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Untuk massa beban tetap 20 gram. Selanjutnya, cari periode ayunan untuk masing-masing percobaan. Lalu yang terakhir, menghitung percepatan gravitasi. Baiklah, saya akan melanjutkan prosedur percobaan yang kedua, yaitu percobaan getaran pegas. Yang pertama itu adalah gantungkan 1 buah pegas ulur pada tiang statif. Ukur panjang pegas tersebut misalkan Y0. Yang kedua yaitu beri pegas tersebut beban 50 gram. Ketiga itu adalah ulangi langkah percobaan sampai 5 kali untuk mengubah massa beban menjadi 70 gram, 80 gram, 90 gram, dan 60 gram. Keempat itu tariklah beban kira-kira 2 cm atau amplitudo ke bawah. Yang kelima itu adalah carilah nilai konstanta pegas atau K dan periode getaran atau T dari setiap percobaan. Yang keenam itu ada hitunglah nilai K rata-rata. Yang ketujuh itu ada ulangi percobaan dari langkah 1 sampai langkah 5 untuk pegas nilai kedua. Yang ke-7 itu adalah ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk amplitudo 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Pada massa beban tetap sama, yaitu M-nya adalah nilainya 100 gram. Yang ke-8 itu adalah susunlah kedua pegas secara seri. Lakukan percobaan secara urutan 1 sampai dengan 6. Yang terakhir itu adalah susunan pegas kedua secara paralel. Lakukan percobaan seperti urutan 1 sampai dengan 6 untuk massa beban 100 gram, 200 gram, atau lebih. Pertama-tama yaitu menimbang plastisin sebagai beban sebanyak 10 gram dengan neraca Ohaus 311, kemudian gantungkan dengan seutas benang yang panjangnya 100 cm pada statif. Lanjut menyiapkan stopwatch, lalu simpangkan beban sekitar theta sama dengan plus minus 10 derajat. Ketika beban dilepas, tekan tombol start pada stopwatch untuk mencatat berapa waktu ayunan yang dibutuhkan. Ayunan ini dihitung sebanyak 10 kali. Nanti akan dapatkan hasilnya setelah ayunan ke-10 terakhir. Lanjut ke tabel percobaan 6.2 untuk massa beban tetap
M sama dengan 20 gram. Di sini kita menggunakan gravitasinya 9,8 meter per sekon min 2 dan panjangnya 0,9 meter. Kita memperoleh T sebesar 2,04 sekon dan T kuadrat sebesar 4,05 sekon kuadrat. Di sini kami mengulangi percobaan sebanyak 5 kali percobaan dengan mengubah panjang benang menjadi 80, 60, 40, dan 20 cm dengan massa beban tetap itu 20 gram. Lanjut kepada percobaan getaran pegas. Untuk tabel 6.3 untuk pegas pertama kita menggunakan Y0 0,155 meter, gravitasinya 9,07 meter sekon min 2 dan amplitudo yang kita gunakan 0,29 meter. Di sini kita memperoleh nilai M-nya sebesar 0,05 kg dan nilai F-nya 0,453 Newton dan nilai KA1 yang kita peroleh yaitu 0,07 Nm-1. Lanjut, di sini kami melakukan percobaan getaran pegas untuk tabel 6.4. Untuk pegas kedua, yaitu kita menggunakan Y0 sebesar 0,17 meter, gravitasinya 9,8 meter sekon min 2, dan amplitudo yang kita gunakan 0,25 meter. Di sini kita memakai M sebesar 0,05 kg. Dan nilai F yang kita peroleh yaitu 0,0049 meter dan nilai Y 0,06 meter. Dan di sini kita memperoleh nilai K1 sebesar 0,081 Nm-1. Di sini kami juga melakukan percobaan untuk salah satu pegas yaitu pada tabel 6.5. Di Y0 yang kami gunakan di sini 0,17, Y1 0,23 dan M-nya 0,5 kg. Dan gravitasi yang kami gunakan 9,8 meter sekon 2. Percobaan selanjutnya yaitu untuk tabel 6.6. Untuk pegas disusun seri, kita menggunakan Y0 0,45, Y1 yang kita gunakan yaitu 0,57 meter dan nilai Y yang kita dapat yaitu 0,14 meter. Di sini kita memperoleh nilai F atau frekuensi sebesar 0,0049 M dan nilai K1 yang kita peroleh yaitu 0,035 Nm-1. Sekarang kita lanjut ke percobaan tabel 6.7 untuk pegas disusun secara paralel. Di sini kita menggunakan Y0 yaitu 0,24 meter, Y1 0,21 meter dan nilai Y yang kita peroleh yaitu 0,04 meter. Di sini kita memperoleh frekuensi atau F sebesar 0,0049 meter dan nilai K1 yang kita peroleh yaitu 0,122 Nm-1. Untuk pengolahan data tabel pertama yaitu tabel 6.1 untuk panjang tali tetap 100 cm. Di sini kita menggunakan M 0,01 kg, gravitasi 9,8 meter per sekon min kuadrat dan T 2,1 sekon, T kuadratnya 4,4 sekon kuadrat. Di sini kita memakai rumus G1 sama dengan 4 pi kuadrat L per T2. Jadi G1 sama dengan 4 kali 3,14 pangkat 2 kali 1. Berarti hasilnya nanti 8,94 meter per sekon 2. Dan di sini kita memakai rumus F1 per T. F1 per T itu nilainya 0,476 Hz. Dan di sini kita memperoleh persen KSR sebesar 9,74%. Lanjut pengolahan tabel 6.2 untuk massa beban tetap M sama dengan 20 kg. Di sini kita memakai gravitasi 9,8 meter per sekon min 2 dan L-nya 0,9 meter. T sama dengan 2,14 sekon dan T kuadratnya 4,05 sekon kuadrat. Di sini kita masih memakai rumus G1 dengan nilai 35,50 per 4,0 sebesar 8,76 meter per sekon. Sudah terlihat di sini kita memperoleh persen KSR sebesar 11,8%.
Lanjut pengolahan data tabel 6.3. Untuk pegas pertama, di sini kita memakai Y0 0,11155 meter dan gravitasinya 9,07 meter sekon min 2 dan amplitudo yang kita gunakan 0,29 meter. Di sini kita akan mencari nilai F dengan rumus M kali G. Di sini kita memperoleh nilai F 0,453 Newton. Dan Y1 kita yaitu 0,225 meter dan nilai Y 0,07. Di sini kita mencari nilai K1 dengan rumus F per Y. K1-nya sama dengan 0,0049 dibagi 0,07 dengan nilai K1 0,07 nm-1. Lanjut untuk tabel 6.4 itu untuk pegas kedua dengan Y0 0,17 meter, gravitasinya 9,8 meter per sekon min 2 dan amplitudo yang kita gunakan 0,25 meter. Di sini kita memperoleh nilai F sebesar 0,0049 meter dan nilai Y1 sebesar 0,23 meter dan nilai Y 0,06 meter. Di sini kita memperoleh nilai K1-nya sebesar 0,081 nm-1. Lanjut pengolahan data tabel 6.6 untuk pegas disusun secara seri. Di sini kita memperoleh nilai F sebesar 0,0049 m dengan nilai Y1 0,57 meter dan nilai Y 0,14 meter. Dan di sini kita memperoleh nilai K1-nya sebesar 0,035 nm-1. Lanjut ke pengolahan data tabel 6.7 untuk pegas disusun secara paralel. Di sini kita memperoleh nilai F sebesar 0,0049 meter dan nilai Y1-nya 0,21 meter dan memperoleh nilai Y sebesar 0,04 meter. Serta nilai K1 yang didapat yaitu 0,122 nm-1. Demikian hasil dokumentasi pada kami. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi Tentang getaran harmonis sederhana, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.